Penemuan mayat bayi di tumpukan sampah gegerkan warga. Seorang wanita dijabret di Jalan Goaria, Makassar. Prostitusi online marak di Kota Palopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 24 November 2022, selama 30 menit ke depan, kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Gufran Lamataha di program acara Razia. Kita awali acara program Razia dan informasi warga Kelurahan Rapokaling dibuat geger dengan penemuan mayat bayi berjenis kelamin perempuan terapung bersama tumpukan sampah di Kanal Rapokaling. Warga Kelurahan Rapokaling dibuat geger dengan penemuan mayat bayi berjenis kelamin perempuan berusia 7 bulan yang terapung di Kanal Rapokaling Timur, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Sejumlah warga yang dibuat penasaran langsung mengepung lokasi penemuan mayat bayi yang terapung bersama tumpukan sampah. Tim Inafis Polrestabes Makassar bersama Dokpol Forensik Birkes Polda Sulsel yang tiba di lokasi langsung meminta bantuan kepada nelayan untuk mengevakuasi jasad bayi menggunakan kain sarung. Usai dievakuasi dari dalam kanal, jasad bayi selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Kanit Reskrim Polsek Talo, Ibtu Armin Nurdin mengatakan, awalnya jasad bayi terlebih dulu ditemukan oleh salah seorang nelayan saat hendak memperbaiki mesin kapalnya, namun dikira boneka mainan. Namun saat hendak kembali untuk makan siang, warga sekitar mencium bau yang tak sedap di sekitar kanal. Warga yang beramai-ramai penasaran kemudian mengecek langsung kanal dan melihat mayat bayi terapung bersama tumpukan sampah. Tapi awalnya dikira boneka, makanya cuek di perahu. Terus sebagaimana mau makan siang, dia pulang ke rumahnya. Terus ada warga berteriak, kenapa ada bau-bau? Nah, makanya ini yang menemukan warga ini, namanya Dai Maudu. Dai Maudu kerjanya nelayan, pergi lagi cek kembali, dia lihat baik-baik, oh ternyata bayi. Jasad bayi kemudian dibawa ke ruang jenazah Dokpol Forensik Bidokes Polda Sulsel untuk diotopsi keperluan penyidikan dan mencari siapa orang tua yang tega membuang jasad bayinya sendiri. Dari Makassar, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Sementara itu, aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan dua pemuda yang tengah membawa senjata tajam berkeliling kota Makassar mencari musuhnya. Kejar-kejaran terjadi karena pelaku berusaha melarikan diri dari patroli polisi. Anggota dari Penikam Presisi Polrestabes Makassar langsung mengejar dan menangkap dua orang pemuda yang mencurigakan di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Jumat dini hari. Saat akan dibekuk, polisi sempat kesulitan dan terlibat kejar-kejaran hingga ke Jalan Andi Pangeran Petarani dengan pelaku yang berusaha memacu sepeda motornya untuk kabur. Namun anggota yang sigap langsung memberhentikannya dan kemudian melakukan penggeledahan. Dari pemeriksaan tersebut, tim Penikam Polrestabes Makassar mendapati senjata tajam jenis badik yang diselipkan di salah satu pemuda ini di celananya. Sedangkan untuk sepeda motor yang dikendarai kedua orang itu diketahui tidak memiliki surat-surat serta tidak sesuai standar berlalu lintas. Katim Penikam Polrestabes Makassar Ibtu Arif Muda mengatakan, kedua pemuda ini diduga hendak mencari musuhnya dengan berkeliling di sekitar lokasi. Senjata tajam yang dibawanya pun akan digunakan untuk berjaga-jaga saat mereka berada di jalanan. Di mana pada saat berada di Jalan Urip Sumoharjo, kami mendapatkan salah satu pengendara yang mana ingin melarikan diri pada saat melintas petugas patroli. Setelah diperiksa, ternyata mereka membawa sebilah badik dan pelaku diamankan serta diserahkan ke Polsek Panakukang untuk ditindaklanjuti.
Guna proses hukum lebih lanjut, kedua pemuda beserta barang bukti senjata tajam berupa sebilah badik dan motor yang tidak sesuai aturan dalam berlalu lintas ini langsung dibawa dan diserahkan ke Mapolsek Panakukang. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan atau MUI Sulsel menerbitkan maklumat fatwa haram untuk penggunaan senjata tajam, busur, dan sejenisnya. Fatwa ini dikeluarkan setelah banyaknya aksi kriminal yang meresahkan warga di Sulawesi Selatan. Pembacaan maklumat haram dari Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan ini berlangsung di Sekretariat MUI Sulsel di Jalan Masjid Raya, Kota Makassar. Penertiban maklumat haram untuk penggunaan senjata tajam, busur, dan sejenisnya dilakukan pihak MUI setelah banyaknya warga menjadi korban kriminalitas serta aksi teror sekelompok remaja dengan menggunakan senjata tajam. Sehingga pihak MUI menilai aksi kriminal dengan menggunakan senjata tajam dan busur merupakan tindakan yang diharamkan oleh agama sesuai dengan ajaran agama Islam dengan melarang menindak seseorang yang tidak bersalah. Bahwa Islam melarang keras penggunaan senjata tajam untuk melukai orang berdasarkan beberapa dalil, antara lain hadis yang artinya barang siapa yang mengancam saudaranya dengan senjata tajam maka tidak termasuk golongan kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga terdapat hadis barang siapa yang mengancam saudaranya dengan senjata tajam dan sejenisnya maka para malaikat mengutuknya hingga ia meletakkan senjata itu meskipun yang diancam itu adalah saudara kandungnya sendiri. Melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dengan aksi teror menggunakan senjata tajam, busur panah, dan sejenisnya di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, Goa, dan Maros yang terjadi di ruang publik. Setelah menerbitkan maklumat haram untuk senjata tajam dan busur, MUI Sulsel akan merekomendasikan kepada pemerintah dan penegak hukum untuk mencegah dan menindak tegas orang yang memproduksi, membawa serta menggunakan senjata tajam dan busur untuk meneror orang lain. Selain itu, MUI juga berharap kepada masyarakat untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar. Dari Makassar, Andi Dery Sunggu, iNews melaporkan. Usai jeda, program acara Razia akan kembali dengan informasi seorang wanita dijamret di Jalan Guaria, Makassar sesaat lagi. Kembali bersama kami pemirsa di acara program Razia. Seorang wanita muda yang merupakan karyawan swasta menjadi korban penjamretan oleh seorang pengendara sepeda motor di Jalan Guaria, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Meski korban sempat mengejar pelaku, namun pelaku berhasil kabur bersama 3 rekannya. Dari rekaman kamera CCTV terlihat seorang wanita muda yang merupakan karyawan swasta bersama dengan 2 rekannya yang tengah asyik nongkrong di pinggir jalan menjadi korban penjamretan oleh salah seorang pengendara sepeda motor di Jalan Guaria, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Pelaku yang diketahui seorang diri mengendarai sepeda motor tiba-tiba dari arah belakang dengan kecepatan lambat langsung menghampiri korban, lalu merampas tas berisi ponsel dan uang tunai yang tengah tergantung di setir motor, kemudian kabur dengan kecepatan tinggi. Korban yang panik dengan kejadian tersebut langsung berupaya mengejar pelaku dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan 3 bersama rekannya. Namun pelaku berhasil kabur. Akibat kejadian ini korban kehilangan ponsel dan uang tunai senilai 3 juta rupiah yang merupakan uang perusahaan di tempat korban bekerja. Diketahui korban pada saat itu nongkrong di pinggir jalan bersama 2 rekannya untuk menunggu uang pembayaran tagihan dari nasabahnya. Sudah itu dia 3 orang cewek temanku. Sudah itu dia tuh dari ini laki-laki dari belakang, dari belakang terus pelan-pelan untuk maju mengambil barangnya. Gitu Kak. Itu yang diambil apa ya dia? Itu yang mengambilnya tuh HP dengan uang 3 juta. 3 juta. Itu di dalam mana itu diambil?
Di dalam tas. Dalam tas. Iya. Posisi tas itu seperti apa disimpannya? Di saat tempat pegangan motor. Di setir motor Di ya? setir motor. Oh. Waktu itu kita dengan teman itu sementara apa? Bikin apa itu si korban pada saat itu? Lagi balas chat warga itu untuk mengambil apa namanya? Uang tagihan. Uang tagihan. Iya. Meski aksi pelaku penjamretan ini terekam kamera CCTV milik salah satu minimarket, namun korban hingga saat ini belum melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib dan lebih memilih untuk memviralkan rekaman CCTV tersebut di media sosial. Diduga modus pelaku penjamretan ini mengincar pejalan kaki maupun pengendara sepeda motor wanita yang tengah berada di pinggir jalan untuk melancarkan aksi kejahatannya. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pria pengendara sepeda motor nekat mencuri sebuah kendaraan roda 2 yang berada di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Aksi ini terekam kamera CCTV mengambil kunci motor korban yang tertidur pulas di pos kantor desa. Dari rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh seorang pria pengendara sepeda motor ini terjadi pada subuh dini hari. Sebelum beraksi, pelaku terlebih dulu menyembunyikan sepeda motor miliknya di depan sebuah ruko bangunan yang berada di depan kantor desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Usai menyembunyikan sepeda motornya, pelaku lalu berjalan kaki ke arah sepeda motor incarannya yang tengah terparkir di belakang kantor desa. Namun sayangnya saat menggasak sepeda motor korban, aksi pelaku tidak terlihat lantaran posisi kamera CCTV jauh dari jarak kendaraan korban yang terparkir. Selang 1 jam kemudian setelah membawa kabur sepeda motor korban, pelaku kembali ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan bersama rekan pelaku untuk mengambil sepeda motor milik pelaku yang terparkir di depan toko bangunan, kemudian kabur meninggalkan lokasi. Akibat kejadian ini, sepeda motor beserta kunci kontak dan surat tanda motor kendaraan atau STNK yang tersimpan di samping korban yang saat itu tengah tertidur lelap, raib dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian ini baru diketahui ketika korban bangun di pagi hari dan mendapati sepeda motor miliknya telah hilang di gondol maling. Akibat kejadian ini, korban lalu melaporkan ke Mapolsek Moncongloe dengan membawa sejumlah bukti rekaman CCTV. Pelaku masuk di ruangan ngambil kunci sama dompetnya anakku, jadi ikut yang STNK. Motor hilang. Itu motornya sendiri motor jenis apa? Motor Enmos, Pak. MX ya, Pak? Iya. Pelaku juga bawa kabur langsung sama kunci kontaknya ya, Pak? Iya, dengan kunci kontak dengan STNK-nya. Tapi memang sering ke situ ya main-main anaknya atau gimana, Pak? Sering, Pak. Tapi baru kali ini ada peristiwa seperti itu ya, Pak? Baru kali ini. Hingga saat ini, kasus pencurian sepeda motor telah ditangani pihak kepolisian sektor Moncongloe dan pelaku saat ini masih dalam proses pengejaran petugas yang telah mengetahui identitas pelaku dari rekaman CCTV. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Aksi kawanan 2 maling sepeda motor di sebuah rumah kos di Jalan Sakina Baru, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, terekam kamera CCTV. Meski sepeda motor korban dalam keadaan terkunci, namun pelaku berhasil membawa kabur dengan cara mengangkat ban depan sepeda motor. Dari rekaman CCTV terlihat 1 dari 2 kawanan maling ini masuk ke dalam area parkir dan mengincar salah satu sepeda motor milik penghuni rumah kos-kosan yang berada di Kelurahan Pacerakang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sambil memantau kondisi sekitar yang terlihat sepi dari aktivitas penghuni kos, para pelaku ini lalu menggasak salah satu sepeda motor yang terparkir di depan pintu kamar kos. Meski sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, namun pelaku tetap berhasil membawa kabur dengan cara mengangkat ban depan sepeda motor lalu didorong keluar dari halaman parkir rumah kos ini. Aksi pencurian yang terjadi pada subuh hari baru diketahui pada pagi harinya setelah korban terbangun dari tidurnya dan mendapati sepeda motor miliknya hilang. Korban lalu melaporkan kejadian ini ke pemilik kos dan memeriksa rekaman CCTV yang memperlihatkan 2 kawanan pencuri menggasak sepeda motor korban. Pada saat itu memang kos dalam keadaan apa, Pak? Sepi atau gimana, Dek? Ya, namanya sepi ya. Sepi memang ya, Dek. Terus gimana dengan kejadian ini? Sudah melapor ke polisi atau gimana? Sudah melapor. Sudah melapor ya, Pak. Jadi apa yang diharapkan ini? Semoga motor kembali. Iya, motor kembali dan pelaku cepat ditangkap ya, Pak.
Akibat aksi pencurian ini, korban telah melaporkan ke Mapolsek Beringkanaya dengan membawa barang bukti berupa rekaman CCTV. Hingga saat ini, polisi masih mengejar pelaku yang telah diketahui identitasnya. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Informasi mengenai prostitusi online marak di Kota Palopo akan kembali menemani Anda. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di acara program Razia. Maraknya praktek prostitusi online di Kota Palopo membuat tim khusus dari Satreskrim Polres Kota Palopo merazia sejumlah wisma dan indekos yang dicurigai sebagai tempat praktek. Dalam razia ini, petugas mendapati 14 pasangan luar nikah. Satu persatu wisma indekos yang dicurigai sebagai lokasi praktek prostitusi digerebek tim khusus Polres Palopo. Sebanyak 14 pasangan luar nikah berhasil diamankan karena tertangkap basah berada di dalam kamar dalam kondisi kamar terkunci dan lampu mati. Selain pasangan luar nikah, polisi juga menemukan alat kontrasepsi bekas pakai. Mereka yang tertangkap langsung didata dan diamankan ke Mapolres Palopo untuk proses pembinaan sebelum dikembalikan ke keluarga. Yang kita rahasia ini malam ada yang dari luar Palopo, jadi ada yang di Palopo, ada yang dari Luwu Utara, dan ada yang dari Luwu. Ada himbauannya Pak? Ya? Himbauan? Himbauan ya untuk orang tua agar menjaga anak-anaknya. Kemudian ini sekarang ini di Palopo ini ada beberapa aplikasi-aplikasi yang sementara kita masih lakukan pelacakan. Maraknya praktek prostitusi diduga kuat dipengaruhi oleh sebuah aplikasi yang menjadi wadah transaksi antar PSK dan pria hidung belang. Rencananya aksi serupa juga terus dilakukan guna memberi rasa aman bagi warga yang resah dengan praktek prostitusi di daerah mereka. iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Pinrang diringkus Sat Narkoba Polres Pinrang. Pelaku sempat mencoba menghilangkan barang bukti dengan membuang sabu di dalam lorong sebelum ditangkap petugas. Seorang pria berusia 52 tahun berinisial FH tidak berkutik saat diringkus petugas Sat Narkoba Polres Pinrang di sebuah lorong di Jalan Bangau, Kelurahan Sawito, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Sabtu 19 November 2022. Saat hendak ditangkap, pelaku sempat membuang barang bukti sabu-sabu ke sebuah lahan kosong belakang dinding tembok. Di lokasi, petugas menemukan bungkus hitam berisikan 5 sachet sabu-sabu siap edar. Pelaku diketahui merupakan kurir dari jaringan pengedaran sabu lintas kabupaten di Sulawesi Selatan. Setelah anggota mengetahui keberadaan yang bersangkutan dan yang bersangkutan mengetahui keberadaan kami, saat dilakukan pengejaran, yang bersangkutan langsung membuang barang bukti tersebut ke salah satu tempat di lokasi yang di balik tembok. Kini pelaku dan barang bukti sabu seberat 250 gram diamankan ke Polres Pinrang. Pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 subsider pasal 112 ayat 2 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun hingga penjara seumur hidup. Dari Kabupaten Pinrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Tim Rescue Damkar Makassar melepas cincin emas pernikahan dari jari manis seorang pria lanjut usia yang mulai membengkak. Petugas pun ekstra hati-hati dengan menggunakan mesin mini drill. Usai menerima laporan dari warga, tim Rescue Damkar Makassar langsung mengevakuasi cincin emas pernikahan dari jari manis seorang pria lanjut usia yang mulai membengkak di Jalan Rinjani, Kota Makassar.
Sejumlah personil rescue damkar Makassar bahkan ekstra hati-hati saat memotong sedikit demi sedikit cincin emas ini menggunakan mesin mini drill. Beberapa personil lainnya ikut menyiram air agar percikan api tidak terkena langsung di tangan pria lansia yang mulai membengkak. Setelah butuh waktu lama kurang lebih 30 menit, petugas berhasil memotong cincin ini. Sebelumnya, anak dari seorang pria lanjut usia yang diketahui bernama Andi Nur, 67 tahun, menelpon ke Mako Damkar Makassar untuk meminta bantuan lantaran cincin emas yang dipakai selama kurang lebih 30 tahun tersangkut di jari manis hingga mulai mengalami pembengkakan dan menimbulkan rasa sakit. Itu sudah berapa lama Pak cincinnya terpasang itu? Sudah lama ya? Kurang lebih 30 tahun Pak. Oh sudah 30 tahun Iya, Pak? Betul. Memang sudah sempit atau gimana Pak? Kena adanya pembengkakan sebenarnya kalau pada tangannya orang tua. Tangan gitu. Iya. Penanganannya sampai 30 menit karena diakibatkan tangan bapaknya terlalu bengkak. Jadi kita upayakan bagaimana tangannya tidak sakit dan tidak luka untuk pada saat penanganan. Pakai alat apa tadi Pak? Tadi kami pakai mini drill untuk pemotongannya dan ada tang juga alat bantu untuk penarikan supaya mudah longgar. Pihak keluarga pun sempat ke rumah sakit untuk berobat dan disarankan agar melepas cincin ke Mako Damkar Makassar. Dari Makassar, Julius Win, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di acara program Razia edisi kali ini. Kami juga tetap mengimbau kepada Anda untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Saya Gufran Lamataha beserta kru kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salama.